Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya memasuki sesi pendalaman untuk materi ke-10 ya. Jadi tambahan materi ini sebagai bahan untuk menambah pemahaman terkait dengan materi yang baru saja kita ikuti bersama ya, terkait dengan tafsir. Tadi saya mengikuti dengan baik sesi diskusi dan beberapa pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh audiens ke kelompok penyaji lumayan mendalam. Kemudian juga kekinian ya, tadi beberapa pertanyaan menyangkut boleh tidaknya menggunakan tafsir melalui ilmu-ilmu modern misalnya ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian juga terkait kenapa Al-Quran itu perlu ditafsirkan. Bukankah Al-Quran diturunkan lengkap dengan kesempurnaan termasuk terjemahannya ya. Dan beberapa pertanyaan lain yang tadi secara umum saya mengikuti pertanyaan-pertanyaannya luar biasa ya. Baik, kita masuk ke yang pertama dulu terkait dengan tafsir ya. Terkait dengan apa itu sebetulnya tafsir ya dalam pemahaman dan pengertian kita. Jadi secara umum sudah disampaikan juga oleh kelompok 10. Memahami tafsir tentu kita harus memulainya dengan pengertian atau definisi secara etimologi dan terminologi ya. Secara etimologi kita memahami pengertian tafsir dari sisi kebahasaan, dari sisi lughawinya ya. Kata tafsir itu berasal dari bahasa Arab ya, tafsir. Nah, kata ini kemudian merupakan isim masdar yang berasal dari kata fassara yufassiru tafsiron ya. Jadi kata akhir fasaro berasal atau berakar dari fa sin ro ya, yang diartikan sebagai keterangan sesuatu dan penjelasannya. Jadi secara kebahasaan tafsir itu keterangan sesuatu dan penjelasannya. Ya, dengan kata lain, penjelasan, keterangan, menjelaskan dan menerangkan merupakan bagian pengertian secara sederhana ya. Kemudian pemaknaan atau pilihan kata tafsir ini juga terdapat dalam Al-Quran, terutama dalam Al-Quran surah ke-25 ya. Surat ke-25, surat Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ya'tunaka bimatsalin ya, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Di sana ada dua penghujung ayat wa ahsana tafsira. Terjemahannya secara umum, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu ya membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Kalau dilihat dari kata bahasa tafsiron di sini, terjemahannya adalah penjelasan ya. Jadi secara kebahasaan pengertiannya penjelasan. Nah, kita coba melihat tafsir dari sisi terminologi, dari sisi istilah
Ya, karena pengertian definisi secara umum ilmunya dibagi menjadi dua. Etimologi kebahasaan, ya mengkaji secara detail huruf, kata, kalimat. Kalau secara terminologi kita mengenal istilah atau definisi pengertian dari sisi istilahnya, dari sisi maksud dari terjemahannya, dari sisi penjelasan secara umum. Ya. Jadi pengertian tafsir sebagaimana diungkapkan dalam oleh beberapa tokoh, salah satunya bisa dikutip dari M. Hasbi Asy-Siddiqi, bahwa tafsir itu adalah menjelaskan makna ayat, urutannya atau urusannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat itu diturunkan dengan lafaz yang menunjuk kepadanya secara terang benderang. Menurut Hasbi Asy-Siddiqi, tafsir itu adalah penjelasan dari kisah sampai asbabnya kenapa ayat itu diturunkan. Ini pengertian Hasbi Asy-Siddiqi ini kemudian diperkuat juga pengertiannya Az-Zarkashi. Kalau Az-Zarkashi menjelaskan tafsir itu adalah menerangkan makna Al-Quran dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmahnya. Ini pengertian tafsir menurut dua orang tokoh, ya. Secara umum dari rujukan ini dapat dipahami bahwa tafsir itu adalah penjelasan, ya, apakah satu ayat itu bermaknaan atau khas, ya. Bisa dipahami bahwa tafsir itu apakah ayat tersebut bermakna umum atau khusus. Kemudian apakah ayat tersebut tekstual atau kontekstual, serta pemahaman ayat lainnya. Dengan demikian, secara sederhana sebetulnya tafsir itu adalah penjelasan ayat-ayat Al-Quran, kemudian merincinya dan mengambil hukum darinya. Ya, jadi secara umum pemaknaan tafsir ini diterminologikan sebagai penjelasan terhadap ayat yang dianggap memiliki makna secara umum atau secara khusus yang membutuhkan penjelasan. Karena dalam Al-Quran itu ada ayat yang terjemahannya, maknanya tidak bisa dipahami secara tekstual saja, membutuhkan tafsir, membutuhkan makna secara kontekstual. Maka dibutuhkan ilmu yang disebut dengan ilmu tafsir. Ya, dalam sejarahnya kita juga mengetahui bahwa tafsir ini sudah dimulai pada zaman Rasulullah, pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu menjadi bahasanya Al-Quran karena kaum yang menjadi tujuan pertama disampaikannya syariat atau ajaran Al-Quran itu adalah kaum yang berbahasa Arab. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim, surat 14 ayat 4, sebagaimana sudah kita pahami. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bil lisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Saya bacakan lagi terjemahannya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.
maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini dengan tegas bahwa turunnya Al-Qur'an itu kepada kaum, ya, dengan bahasa kaumnya, ya. Dengan demikian maka hakikatnya tidak ada satu ajaran kecuali dengan bahasa tempat ajaran itu muncul. Karena Al-Qur'an untuk kali pertama turunnya di Arab, maka bahasa yang digunakan pun menggunakan bahasa tempat di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Ya. Demikian juga tidak ada satupun ajaran kecuali dengan bahasa orang yang diutus menyampaikan ajaran itu kepada kaumnya. Sama Rasul Nabi kita Muhammad SAW diutus juga berasal dari kaum yang sama, maka bahasa yang digunakan juga bahasa yang sama dengan bahasa ajaran kitab suci sebagaimana yang diterima oleh Rasul dari malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu, baik kaum yang diturunkan ayat Al-Qur'annya, ajarannya, maupun orang yang membawanya, dalam hal ini Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, maka kalau tidak tidak digunakan bahasa tidak digunakan bahasa sesuai dengan bahasa kaum di mana ajaran itu diturunkan dan oleh siapa ajaran itu dibawa, maka akan sangat sulit ajaran itu dimengerti, ya. Ya, bagaimana mungkin sebuah ajaran agama dapat disampaikan dan dimengerti serta dianut oleh kaum yang diajarkan pada saat awal turunnya ajaran tersebut kalau menggunakan bahasa lain selain bahasa di mana kaum itu diturunkan ajarannya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu setiap kali menerima ayat Al-Qur'an, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabatnya, ya. Dan ini beliau juga menafsirkan yang perlu ditafsirkan, ya. Kalau bahasa Arab, ketika ayat Al-Qur'an itu turun, para Nabi Rasul langsung menyampaikannya kepada sahabat, ya, kepada orang-orang, kepada umat yang ada. Nah, karena bahasanya sama, maka tidak perlu ada penjelasan lain karena menggunakan bahasa yang sama. Tetapi ketika ada satu ayat yang membutuhkan penjelasan, entah itu ayat yang perlu penjelasan dijelaskan oleh ayat yang lain maupun dijelaskan oleh Nabi melalui hadis Nabi atau dengan penafsiran yang lain atau penjelasan yang lain. Nah, penafsiran Nabi kita Muhammad SAW terhadap ayat Al-Quran itu ada kalanya, tadi yang saya sebut, ada kalanya ayat Quran dengan ayat yang lainnya. Ada kalanya dengan hadis atau sunnah. Jadi ada dua. Karena pada zaman Rasulullah masih ada, maka ada dua bentuk penafsirannya. Tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis. Ya, baik yang hadis kauliyah maupun hadis fi'liyah maupun juga hadis takririyah. Ya, ini dalam ilmu hadis disebutkan apa yang Rasul ucapkan, kemudian apa yang Rasul kerjakan, dan apa yang Rasul tetapkan. Jadi tiga ini menjadi sumber pokok tafsir Quran dengan hadis. Ya, dengan demikian maka dapat disimpulkan penafsiran pada zaman Rasulullah itu dilakukan penafsiran ayat dengan ayat dan penafsiran ayat dengan hadis. Tetapi yang paling utama, yang paling baik adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Karena itu satu kesatuan dan tidak membutuhkan satu penafsiran pemahaman dari
para ulama, sahabat, tabi'in maupun ilmu atau tokoh ilmu tafsir atau ilmuwan yang fokus pada ilmu tafsir, ya. Kemudian perlu juga dipahami bahwa tafsir yang disampaikan atau tafsir yang diterima dari Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya sedikit sekali, ya. Ini jumlahnya sedikit. Jadi pada zaman Rasul itu penafsirannya sedikit. Karena apa? Karena ketika Jibril menyampaikan ayat kepada Rasulullah, Rasulullah langsung menyampaikan kepada umat. Ketika tidak ada pertanyaan dan tidak ada perlu penjelasan detail, maka Rasulullah tidak melakukan penjelasan. Ya, sebagaimana disampaikan oleh istri Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar, yang menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW hanya menafsirkan beberapa ayat Al-Quran saja sesuai dengan petunjuknya malaikat Jibril, ya, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh malaikat Jibril, ya. Kita coba mengambil contoh satu, ya. Ada penjelasan atau tafsir dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap ayat, ya. Ini tafsirnya ayat sama ayat, bukan tafsir ayat sama hadis, ya. Ada salah satu ayat Al-Quran dalam surah Maryam surat 19 ayat 71 yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Terjemahannya, nah ini terjemahan, ya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini terjemahan. Ya, ini terjemahan karena kita tidak bisa mengartikulasi langsung ayat, ya, karena bahasa Arab membutuhkan kemampuan tersendiri, maka dibutuhkan terjemahan. Nah, dari terjemahan ayat ini atau dari ayat ini kita disuguhkan satu ayat yang menyatakan bahwa semua orang akan masuk ke dalam neraka. Nah, paham ini oleh Hafsah binti Umar, ya, dipahami sebagai satu ayat yang menyatakan bahwa semua orang akan masuk ke dalam neraka. Ya, itu menurut pemahamannya Hafsah binti Umar. Oleh Rasulullah itu diperbaiki, ya, dengan mengingatkan Hafsah, ya, akan lanjutan ayat tersebut. Jadi Rasul menjelaskan ayat dengan ayat, ya, karena tadi ada Hafsah binti Umar menyatakan bahwa semua orang akan masuk dalam neraka. Nah, Rasulullah menjelaskan ayat berikutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqu wa nadzaruz zalimina fiha jithiya. Terjemahannya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Nah, ini tafsir ayat dengan ayat. Tafsir ayat dengan ayat ini menjadi bagian paling baik, paling utama dalam ilmu tafsir. Kenapa? Karena penjelasannya dijelaskan oleh ayat yang lain yang tidak memerlukan penjelasan dan sumber yang lain, sehingga sumbernya itu kuat, ya, sehingga sumbernya itu sangat kuat. Nah, ini contoh tadi, contoh ayat yang menyatakan bahwa semua orang akan masuk neraka itu ternyata dijelaskan oleh ayat yang lain. Siapa itu orang yang masuk neraka? Adalah orang-orang yang zalim. Ya, tapi Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim. Dan yang dimaksud dengan semua orang akan masuk neraka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Nah,
Kemudian contoh penafsiran Nabi kita Muhammad SAW terhadap ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran terdapat dalam surah Al-An'am surat 6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahunna bizulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Saya ulang ayatnya ya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam surat Luqman. Surat 31 ayat 13. Apa itu? Innasyirka lazulmun azim. Saya ulang. Innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik, mempersekutukan Allah, adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Nah, ini salah satu bentuk ya penafsiran. Tadi surah Al-An'am menyebutkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Ya. Nah, dijelaskan oleh Rasul siapa itu? Ya, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman di situ maksudnya adalah syirik, ya. Kemudian ada satu contoh lagi penafsiran ayat dengan hadis. Ya. Pada ayat Al-Qur'an surat Luqman 31 ayat 13 tadi menyebut inna syirka lazulmun azim. Ya, ini kemudian disebutkan dalam sebuah hadis yang ditahrijkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang menyatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata ketika turun ayat walam yalbisu imanahum bizulmin, sahabat-sahabat berkata, siapakah di antara kita yang tidak menganiaya dirinya? Maka turunlah ayat innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah benar-benar aniaya yang besar. Jadi itu ditafsirkan dengan apa namanya? Dengan hadis, ya. Kemudian bagaimana contoh penafsiran Al-Quran terhadap penafsiran Nabi kita Muhammad terhadap ayat Quran dengan sunnah qauliyah? Ya, ada satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti illa minal khaytil aswadi minal fajr. Saya ulang ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Terjemahannya adalah dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Ayat tersebut ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sunnah qauliyah sebagai berikut. Ini contohnya ya. Karena tadi ada surat yang menjelaskan tentang makan minum. Nah, penerjemahannya adalah diterjemahkan ya ditafsirkan oleh ayat atau oleh hadis qauliyah. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'ad, telah bercerita kepada kami Jarir bin Mutarrif dari Al-Syabi dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa benang putih dan benang hitam itu? Ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah terkait dengan ayat yang menyebutkan benang putih dan benang merah ya. Apakah keduanya benang? Beliau menjawab tidak, tetapi itu adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Jadi pengertian hitam dan putih pada surat Al-Baqarah ayat 187 tadi
Itu yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam itu adalah benang putih siang, benang hitam itu malam. Ya, maka kemudian sebentar ya, saya off dulu. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi tafsir ayat dengan ayat sudah, tafsir ayat dengan hadis sudah. Dengan hadis tadi ada yang takrir, qauli dan fi'li ya. Itu tafsir pada zaman Rasul, kemudian ada zaman sahabat. Pada zaman sahabat ini sudah terjadi penafsiran di di khalifah, 4 khalifah ya. Dan secara khusus keempat ini yang paling banyak menafsirkan Al-Quran adalah Ali bin Abi Thalib ya. Mengapa demikian? Karena pada saat itu beliau sangat erat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah menantu Nabi dan juga menjadi khalifah yang meninggal paling ujung ya. Kemudian selain masa sahabat ada lagi masa tabi'in. Pada masa tabi'in setelah periode pertama berakhir di masa sahabat, kemudian masuk ke periode berikutnya pada masa tabi'in yang menerima langsung riwayat dari para sahabat tentunya ya. Terutama dalam ilmu tafsir kita mengenal ulama Ibnu Abbas, kemudian murid-muridnya Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Ya, itu terus sampai kepada tabi'in. Nah, sejarah tafsir pada masa Rasul, sahabat dan tabi'in kemudian mengkalkulasi, mengkristal menjadi berujung pada kodifikasi. Nah, kalau sudah masuk ke kodifikasi ini berarti sudah masuk kepada tahapan pembukuan. Kodifikasi itu tahapan pembukuan ya. Tahapan pembukuan itu dimulai dari tahapan membentuk bab khusus dalam tafsir, dalam buku-buku hadis. Kemudian tahapan pembukuan tafsir terpisah dari buku-buku hadis. Kalau tadi masuk di buku hadis, ini sudah terpisah dan berdiri sendiri penafsiran ayat yang disusun sesuai dengan mushaf. Ini pernah dilakukan oleh beberapa ulama tafsir ya, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Abu Bakar bin Munzir An-Nisaburi. Kemudian tahap penulisan. Penulisan ini berubah, ada perubahan dari sisi sanad, dan para penulis tidak menyebutkan sanad ya. Jadi kemudian ini sudah masuk pada tahap penulisan. Kemudian tahap penulisan tafsir secara bercampuran. Ini sebagaimana kita ketahui ada tafsir bil maksur, bil makul ya, bil nakli, bil akli ya. Kemudian bil riwayah dan bil ro'yi. Ini kemudian bercampur, sudah dijadikan satu, tidak terpisah-pisah. Kemudian tafsir secara maudhu'i. Tahap penulisan tafsir secara maudhu'i ini diperkenalkan pada tahun 1960-an ya oleh Syekh Mahmud Saltud. Ini sudah era kontemporer lah ya, sudah masa kekinian. Saya kira itu secara umum ya terkait dengan materi tafsir. Jadi kalau tadi ada yang bertanya
Bolehkah menafsirkan dengan apa namanya ilmu-ilmu saat ilmu-ilmu modern? Ya nggak boleh karena syarat apa namanya syarat untuk mentafsirkan ayat Quran itu atau syarat menjadi mufasir ya orang yang menafsirkan itu kan mufasir. Kalau di Indonesia ada Quraisy Shihab misalnya itu mufasir kekinian ya. Nah, syarat menjadi mufasir itu berat, ya. Ada syarat mental, ya. Kemudian ada syarat keilmuan, ya. Selain syarat mental, syarat keilmuan, ada syarat lain yang menjadi pedoman ketika seorang menjadi mufasir. Mufasir, ya. Ya, salah satu syarat disiplin keilmuan itu misalnya menguasai bahasa Arab dengan segala cabang ilmunya, ya, cabang bahasa Arab. Kemudian ilmu kiroah, paham ilmu kiroah, bagaimana cara mengucapkan Quran, ya, bagaimana memilih dan memilih mana yang kuat, mana yang lemah, ilmu tauhid. Ilmu tafsir perlu diperkuat dengan ilmu tauhid karena nanti ada hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak Allah dan sifat-sifatnya secara berlebihan dan melampaui batas. Itu nanti tidak boleh seorang mufasir menafsirkan ilmu tauhid melebihi batas dari apa yang sudah menjadi ketentuan. Kemudian ada ilmu usul, ya. Kemudian ilmu nasih mansuh, ilmu asbabun nuzul, harus paham semua ilmu-ilmu itu. Ya, mengerti hadis Nabi, paham dengan bahasa Arab, paham dengan ilmu balaghah, ya. Karena ilmu balaghah itu nanti ada balaghah, ilmu ma'ani, bayani, badai dan lainnya. Mengerti lapas-lapas zaman turunnya Al-Qur'an, ya. Ada asbabun nuzul, paham qasas, nasih mansuh, apalagi itu, mutlak muqayyad, ya, ilmu fikih dan lainnya. Secara umum dalam disiplin ilmu untuk menafsirkan ayat Quran perlu ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu syarab, ya, ilmu istiqok. Ini satu ilmu dalam khazanah keilmuan kita tentang ilmu bentuk asal kata. Ilmu ma'ani, bayani, ilmu ma'ani, bayani dan badi, ya, badi. Ilmu qiraat, ilmu teologi, usul fikih, asbabun nuzul, nasih mansuh dan lainnya. Jadi kalau menafsirkan harus memenuhi kriteria itu. Kalau tidak ya nggak bisa menafsirkan, nggak bisa nafsir sembarangan. Ya, saya kira itu secara umum dari materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Ya, kita tutup sama-sama dengan baca lafaz hamdalah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.